Chapter 1011. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jin Si mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi terisi saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan air telaga biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jin Gu di samping juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak terlihat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal dalam waktu lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang Do Huang. Jin Gu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jin Si. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah berpamitan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin berhasil menembus kelas Do Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiao Yan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang belum pernah diberitakan siapapun. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jin Si akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jin Gu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Di sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jin Gu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat dan mulai berkumpul dengan gila di sekitar mulut gunung berapi. Jin Si dan Jin Gu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jin Si juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam sekitarnya semuanya mengalir liar melaluinya. Bagian dalam kolam darah sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jin Si perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Do Huangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut.
Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jinggu. Orang ini, mungkinkah dia akan menerobos ke kelas Dozong? Pandangan aneh juga melintas di mata Jin Si. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Orang ini benar-benar berhasil. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melonjak. Tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Dozong sekaligus. Namun, kemungkinan metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Dozong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jinggu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga mendesah lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Selagi keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya menyebabkan cukup banyak tikus penelan emas yang lebih lemah merasakan jantung mereka bergetar karena ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada pilar berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura agung, mirip dengan naga besar yang bangun, perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya tidak seperti level seseorang yang baru saja naik ke kelas Dozong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan bintang Dozong biasa. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan dari aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas, yang belum berevolusi, menjerit. Panik, mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah. Cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini adalah orang lain yang akan menerobos ke kelas Dozong. Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini sangat beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga benar-benar bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sekte untuk mencoba keberuntungan mereka lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga.
Kecepatan putar pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat ke kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar kolam darah sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jin Si menatap kecepatan rotasi yang menakutkan dari permukaan air sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jin Si baru saja terdengar ketika permukaan air tampak seolah-olah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti bangau, dari dasar kolam darah, tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa dolki yang perkasa. Bang 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 bang. Raungan yang jelas sepertinya telah mengaduk-aduk langit dan daratan. Ruang terdistorsi saat pilar air ditembakkan. Seluruh pegunungan mata surga mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara yang memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, melesat dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai-derai yang jelas terbentuk. Semua tatapan di dalam pegunungan mata surga terfokus dengan saksama ke langit. Hujan yang tersebar di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Dezong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini. Chapter 1012. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura keagungannya cukup untuk membuat area ini bergetar. Dezong, titik sebenarnya ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap doki atau sayap tulang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Dezong. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok yang tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi sunyi senyap. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun pohon yang dengan jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan mencapai radius 5 kaki darinya, secara otomatis hujan akan menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura agung berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju.
Mengapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik. Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening saat keduanya berbicara. Segel api di alisnya, yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menerobos ke kelas Dozong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Ini juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Do Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, menjelajahi ruang angkasa itu sendiri, untuk menyelidiki aula besar misterius tempat Yao Lao di penjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya seperti petir. Terowongan hitam pekat itu sepertinya sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat mengocoknya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar-samar dari tepi terowongan. Fluktuasi gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh digambar di pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah pengamatan yang cermat, orang dapat melihat bahwa bagian dalam kelompok cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Karenanya, penglihatan yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk melalui kelompok tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini dililitkan di leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiao Yan bergerak dengan rantai itu dan melihat bahwa ada beberapa pilar aneh berwarna hitam tua yang menjulang tinggi di ujung rantai. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan keseraman mengalir di sekujur tubuhnya saat melihat adegan ini. Hall of Souls sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan trans samar yang ada di dalam segel api.
Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Yang ada hanyalah keheningan lambung yang seragam dan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiaoyan dari tempat ini. Pencarian Xiaoyan tidak berhenti sementara pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiaoyan diam-diam meningkat dengan pikiran yang berkelap-kelip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia dengan jelas mengerti bahwa pasti ada sesepuh yang terhormat yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan seorang elit Dozun. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekelompok cahaya yang tidak menonjol, digantung di atas meja batu. Di dalam gugusan cahaya adalah seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak seperti ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya dengan rapat. Wajah tua itu, yang begitu familiar, ternyata Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai berwarna hitam ini sepertinya lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiaoyan menatap wajah itu, yang terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiaoyan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa ketika dia memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru itu seperti seorang ayah. Xiaoyan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiaoyan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Yao Lao, yang matanya tertutup. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya. Saat Xiaoyan mengamati Yao Lao yang sedang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiaoyan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud ke Yao Lao. Suaranya sedikit parau, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang-tulang lamaku ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiaoyan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiaoyan dapat mengandalkan seutas benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil maju ke kelas Dozong. Mata Xiaoyan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda secepat mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi.
Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun mengikuti kemunculan suara lama ini. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Orang tua dengan pakaian ungu melirik Xiaoyan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar berkata dengan beberapa kejutan, "Kamu adalah kekuatan spiritual dari saat itu." Xiaoyan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak bisa menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini sebenarnya bisa datang ke tempat ini. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria tua berpakaian ungu itu melirik Yao Lao di klaster cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiaoyan dari kejauhan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas Anda semua kesulitan yang telah diderita guru selama tahun-tahun ini. Tatapan Xiaoyan seperti itu dari binatang buas. Itu samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan seseorang merasa takut. Semoga, pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiaoyan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiaoyan dieliminasi oleh serangan yang menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yao Lao di dalam klaster cahaya saat dia melihat tubuh Xiaoyan yang menghilang. Xiaoyan bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit Dozun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa, kali berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Alis lelaki tua berbaju ungu itu menjadi satu saat ia melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama beberapa tahun yang tidak diketahui meskipun tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Xiaoyan ya, sebuah suara yang mengandung es perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi. Chapter 1013. Yao Lao di dalam klaster cahaya memandangi pria tua berpakaian ungu yang mengerutkan kening di aula hitam gelap yang besar. Dia tanpa sadar tertawa, "Qin Tian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Ekspresi pria tua berbaju ungu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia dengan lemah berkata, "Yao Chen, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kepala aula tidak menyukai keahlian alkemismu, menurutmu apakah kau akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai mengeluarkan suara dentang. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu tidak selembut dirimu. Orang bijak akan mengenali situasinya. Melakukan perlawanan yang sia-sia adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Doki ini yang dapat dibandingkan dengan Anda kemungkinan hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika Anda bergabung dengan Hall of Souls, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa Anda ingin menderita di tempat ini?" Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat kesombongan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls, apakah menurutmu muridmu bisa menerobos masuk ke sini?" Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan nada mencemooh. Kata apapun yang diucapkan sekarang hanya akan mendapatkan kemenangan lisan. Semuanya akan mengungkapkan hasil saat waktunya tiba.
Yao Lao tersenyum mendengar ini. Matanya yang awalnya keruh menjadi sangat cerah. Ekspresi pria tua berpakaian ungu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di Central Plains. Baik, diri mulia ini akan menunggunya datang. Namun, semoga dia bisa bertahan sambil dikejar oleh Hall of Souls. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua berpakaian ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit mengepal saat dia menatap tempat di mana lelaki tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut karena kedua matanya perlahan tertutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang sangat besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam pekat itu. Guru, tunggu aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkatup erat perlahan dibuka. Pria tua, berpakaian ungu yang dia lihat kali ini seharusnya adalah elit asli Dozun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini bukan lagi anak kecil yang baru saja maju ke kelas Do Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir di mana dia dihancurkan oleh tekanan bahkan sebelum dia bisa melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki aula hitam gelap yang besar itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Meskipun demikian, Xiao Yan tahu bahwa dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun lagi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke paviliun petir angin. Saya harus menemukan Feng Zunze apapun yang terjadi. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao secepat mungkin. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya seakan telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalamnya tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tetapi bahkan ada lapisan kristal Douqi samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melontarkan pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Ledakan sonik yang menusuk telinga terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat dari ledakan oktan yang Xiao Yan tunjukkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Do Zong dan Do Huang memang dua level yang sangat berbeda. Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil pada level bintang Do Zong, menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakannya. Ini sepertinya efek dari kolam darah gunung surga. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang Do Zong, namun Xiao Yan saat ini telah melewatkan langkah ini dan berhasil mencapai tingkat bintang Do Zong. Meskipun bintang Do Zong yang satu ini mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Do Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari satu dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah hal yang langka.
Xiao Yan meneriakkan keberuntungannya di dalam hatinya saat pandangannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu sekilas. Segera, kakinya tergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun batu. Haha, teman kecil Xiao Yan, selamat telah maju ke kelas Dozong. Jin Gu tersenyum saat melihat Xiao Yan mendarat di paviliun batu. Cara dia menyapa Xiao Yan telah berubah tanpa dia sadari. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang yang sekelas dengan mereka. Selain itu, dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Kemungkinan bahkan dia tidak akan menjadi tandingan Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan pengobatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dozong di masa lalu, dia pada akhirnya hanyalah seorang Do Huang. Di mata banyak Dozong, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang yang selevel dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dozong, wajar saja jika Jin Gu dan Jin Si tidak akan memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jin Si tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan merasa sulit untuk menerobos. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan terkekeh. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak berlatih di kolam darah gunung surga, kemungkinan besar tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Do Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si menyeringai ketika mendengar ini. Dia berkata, kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang dulu tidak mampu memikul terima kasih ini. Namun, Anda telah melebihi harapan saya yang lama dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan saya tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya. Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul sekali. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang terlihat cemas sebelum dia pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi. Kata Jin Gu. Nalan Yanran juga telah pergi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, dia mengangguk. Beruntung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke Sekte Bunga dan melihat bagaimana kabarnya. Teman kecil Xiao Yan, saat ini, Anda telah berhasil menembus kelas Do Huang. Aku ingin tahu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jin Si ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Tetua Jin Si, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak melakukan pekerjaan setelah mendapatkan keuntungan. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu padaku. Jin Si dan Jin Gu menghela napas lega saat mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus penelan emas. Suku mereka mampu menduduki gunung mata surga ini karena pencegahan mereka berdua. Jika Jin Si akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus penelan emas. Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun api gunung surga. Saya tidak menyiapkannya. Oleh karena itu, saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapu itu. Dia langsung tertawa, itu bukan masalah. Pegunungan mata surga ini diisi dengan bahan obat. Suku tikus penelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun.
Meskipun ramuan obat ini jarang, sepertinya mereka bisa mencapai tangan teman kecil Xiaoyan sore ini. Jin Gu dan Jin Si juga mengetahui beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin sang alkemis memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memurnikan pil. Jin Gu dengan cepat meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiaoyan tersenyum saat melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiaoyan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus penelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus penelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia Magical Beast. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita bisa dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia Magical Beast. Tatapan Jin Si perlahan bergeser dari tubuh Jin Gu ke Xiaoyan saat dia tertawa pelan. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bisakah aku bertanya tentang sesuatu dari tetua Jin Si? Silahkan bertanya. Jin Si menjawab, bolehkah aku tahu jika tetua Jin Si telah mendengar tentang klan Gu? Xiaoyan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya, klan Gu. Namun, dua kata sederhana ini menyebabkan ekspresi Jin Si berubah seketika. Chapter 1014. Hati Xiaoyan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Si. Tampaknya dia mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki konflik dengan mereka. Jin Si juga berangsur-angsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah paviliun petir angin. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung paviliun petir angin. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Si memberitahuku tentang mereka? Jin Si menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah Central Plains, manusia, Hall of Souls, dan Pil Hall atau tiga keluarga besar kuno di dunia Magical Beast takut pada klan Gu ini. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi Magical Beast. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiaoyan bertanya tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Dodi. Jin Si perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dodi. Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu mencapai kelas Dodi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, keturunannya akan mendapat manfaat. Ada cukup banyak klan Dodi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Dodi. Ini adalah penghormatan kepada orang terkuat di dunia. Klan yang memiliki garis keturunan Dodi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka,
Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Dodi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada. Yang tersisa, yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli dalam klan dan jujur saja, hanya ada sedikit faksi di benua yang bisa menentangnya. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Dozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya menakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Souls, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkan kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jinxi tahu di mana markas besar klan Gu? Xiao Yan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengaturnya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jinxi terus menjelaskan. Alam Gu. Xiao Yan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada level ini, seseorang akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia tempat orang bisa hidup adalah indikator dari Doseng yang elit. Jinxi menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Alam Gu ini dibangun dari Doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara Central Plains, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah Central Plains. Tempat itu dimiliki secara unik oleh orang-orang dari klan Gu. Oleh karena itu, orang biasa dari Central Plains tidak begitu memahaminya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia. Apakah hal yang begitu menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang elit Doseng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi pada seorang elit Doseng. Lalu seberapa menakutkan Dodi yang bahkan lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dodi yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jinxi tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus penelan emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatan saya. Jinxi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan menerobos ke tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada di dalam klan Gu, kemungkinan besar tidak akan ada yang kurang dari Hall of Souls. Kekuatan Xiao Yan tidak mencukupi meskipun dia saat ini telah menerobos ke kelas Dozong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda pada akhirnya adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di balik klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Jika tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengeluarkan racun api di Jinxi.
Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan Mu Qingluan akan segera dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Feng Zunze. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum waktu tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirim ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang meluap. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jinsi duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan doki untuk memblokir suhu. Karenanya, wajah Jinsi dipenuhi keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah karena banyak gelembung merah menyala bergolak di dalamnya. Konsumsi pil obat ini. Pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depan Jinsi. Dia menghisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat di dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan, yang berisi stens, perlahan merembes keluar dari hidung Jinsi. His mendesis. Tubuh Jinsi sangat gemetar saat cairan abu-abu amis merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun keluar. Jin Gu yang ada di samping juga menjadi cemas saat melihat ekspresi menyakitkan Jinsi. Tidak perlu cemas. Itu hanya rasa sakit biasa. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh darinya. Setelah itu, ia mendarat di baskom kayu, dan suhu cairan berwarna merah api naik dengan cepat. Wajah Jinsi seperti arang terbakar mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dia hembuskan terasa panas. Penampilannya menyebabkan Jin Gu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao Yan berencana membunuh Jinsi. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jinsi. Namun, dengan pembakaran Glazed Lotus Heart Flame, racun api dengan cepat dibakar saat mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di baskom kayu tetap terjaga. Metode menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Baru kemudian itu berakhir karena kehabisan kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jinsi. Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari akarnya meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya bisa mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, saya akan memperbaiki cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan, racun api di tubuh Anda akan hilang sama sekali. Xiao Yan menarik api surgawi, dan berbicara setelah melihat Jinsi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiao Yan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencari diriku yang dulu di Gunung Mata Surga. Jinsi dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiao Yan berseri-seri.
Dia memandang Jin Si, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Tampaknya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya, tempat racun iblis. Hal ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan seorang elit Dozun, Xiao Yan sudah maju ke kelas Dozong. Kemampuannya untuk melawannya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk memperbaiki titik racun iblis dengan kemampuanku saat ini. Jika saya bisa mendapatkan Douqi dari masa hidup Dozong, itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus untuk saya. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan ini. Niatnya untuk menangani Demon Poison Spot bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya 1 atau 2 hari. Chapter 1015. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jin Si mengeluarkan racun api gunung surga dalam tubuh Jin Si setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengeluarkan racun, semangat Jin Si menjadi lebih baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Yan berangsur-angsur berubah dari perlakuan seseorang yang setara dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Dozong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai alkemis sudah cukup untuk menyebabkan seseorang di level Jin Si memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya Xiao Yan yang tersisa selama beberapa hari ini dihabiskan di Demon Poison Spot di dalam tubuhnya. Setiap hari benda seperti bom waktu ini, yang telah mengganggunya selama beberapa tahun, tidak disingkirkan, itu akan tetap menjadi duri di dalam hatinya yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Bintik racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak memasang segel di atasnya saat itu, kemungkinan itu akan lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menerobos ke kelas Dozong, tapi yang terbaik adalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api berkobar dengan ganas di dalam baskom kayu sebuah rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang tidak memiliki udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol dari air obat. Pada saat ini, Jin Si tampak sangat energik. Baik aura dan keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap ke tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Air obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Si. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan Glazed Lotus Heart Flame ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini mencapai kelas Dozong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengusiran racun dalam waktu lama dengan cara yang santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan kehidupan yang merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan, "Adik Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak akan memberikan keadilan yang besar. Aku yang dulu akan mengingat ini." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, "Saya akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu."
Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan benar-benar hilang dalam 2-3 bulan. Anda akan berangkat besok. Jin Si terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan besar 4 paviliun sepertinya akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke paviliun petir angin. Kalau tidak, para elit Dozuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut. Dia hanya bisa mencari secara diam-diam. Jin Si hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiao Yan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku di pegunungan mata surga. Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini." Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah magical beast, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus penelan emas lemah jika dibandingkan dengan paviliun petir angin. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada tetua Jin Si dulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka membungkus garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam itu. Ada 2 metode jika seseorang ingin menghilangkan bintik racun setan ini. Salah satunya adalah menemukan pakar kelas Dozun untuk membantunya, sementara yang lain adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, akan mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak berdaya melawan Demon Poison Spot ini seperti saat dia dulu. Terobosannya kali ini adalah keuntungan besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi tempat racun iblis. Melihat segel pucat, jelas itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiao Yan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki titik racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memilih untuk melakukannya dalam waktu yang lama, secara bertahap menyempurnakannya. Makanya, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan benang api yang muncul. Itu datang ke Demon Poison Spot dan melingkar di sekitarnya. Setelah itu, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Suhunya yang tinggi segera menyebabkan segel mengeluarkan asap putih dan suara cici. Setelah erosi, api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan apinya dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan Demon Poison Spot meletus, tapi itu juga bisa menarik keluar sebagian kecil. Retakan baru saja terbentuk ketika Demon Poison Spot di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Kelompok hitam itu bergoyang dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah.
Pikiran Xiaoyan menegang saat melihat garis hitam itu keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, saat itu mengelilingi area di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang bau amis yang pekat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan, api surgawi. Saat bau amis ini muncul, itu segera mengeluarkan suara, cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat garis hitam gelap yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Dozong saat ini, kemungkinan garis hitam Demon Poison Spot ini akan mengubah tubuhnya menjadi kekacauan total. Untungnya, saat ini dia benar-benar mencapai kelas Dozong. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi oleh raungan rendah dan dalam saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam Demon Poison Spot tampaknya menunjukkan ketidaknyamanan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh Glazed Lotus Heart Flame. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, kekuatan Glazed Lotus Heart Flame ini juga melonjak. Saat itu, hanya memperbaiki garis hitam Demon Poison Spot kecil telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiaoyan melakukannya lagi pada saat ini, dia yakin bahwa kecepatan perbaikan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari jumlah waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara utas bintik racun setan merasa tidak pasti, naga api itu langsung tiba. Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, nyala api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan cepat mulai memurnikannya. Dihadapkan dengan penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame, garis hitam Demon Poison Spot juga mulai melawan. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Cici, kabut hitam bertabrakan dengan api dan suara, cici, segera meletus. Glazed Lotus Heart Flame saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan, tetapi tidak memiliki masalah untuk memurnikan sebagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, api surgawi, dengan cepat menyusut. Suara, cici, sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam bintik racun iblis memucat dengan cepat. Dalam 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar dimurnikan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Doki yang sangat murni dan seperti zat muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok Doki ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kemurnian Doki ini. Bintik racun setan ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level bintang 3 Dozong. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gelombang Doki ini, dan mengarahkannya ke sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiaoyan tertawa saat dia merasakan peningkatan kecil Doki yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai Demon Poison Spot. Setelah itu, dia terus menyeret sejumlah kecil racun bintik racun iblis darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki Demon Poison Spot sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit untuk memperbaiki setiap kali. Seiring waktu, Demon Poison Spot ini secara alami akan runtuh karena tidak memiliki Doki. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan menghilang secara otomatis. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak bisa dibandingkan. Hihi, situasi Ebian itu benar-benar telah memberiku hadiah yang luar biasa.